Ventilasi mekanik atau ventilator adalah suatu alat bantu mekanik yang berfungsi memberikan bantuan nafas pasien dengan cara memberikan tekanan udara positif pada paru-paru melalui jalan nafas buatan. Nah, ventilasi mekanik ini merupakan peralatan wajib pada unit perawatan intensif atau ICU menurut Corwin Elizabeth J. tahun 2001. Nah, secara singkatnya, ventilasi mekanik ini adalah suatu sistem alat bantuan hidup yang dirancang untuk menggantikan atau menunjang fungsi pernapasan yang normal. Di sini terdapat tujuan utama dari pemberian dukungan ventilator mekanik, yaitu untuk mengembalikan fungsi normal pertukaran udara dan memperbaiki fungsi pernapasan kembali keadaan normal. Menurut Bambang Setiohadi tahun 2006, selain memperbaiki fungsi pernapasan kembali keadaan normal, di sini terdapat juga tujuan yaitu seperti meningkatkan tingkat kenyamanan pasien dan ada menjamin hantaran oksigen ke jaringan adekuat. Di sini terdapat indikasi pemasangan ventilasi mekanik. Nah, yaitu pertama, pasien dengan gagal nafas. Nah, pasien dengan gagal nafas ini pasien dengan distres pernapasan gagal nafas, henti nafas atau apnu maupun hipoksemia yang tidak teratasi dengan pemberian oksigen merupakan indikasi ventilasi mekanik. Nah, idealnya pasien telah mendapat intubasi dan pemasangan ventilasi mekanik sebelum terjadi gagal nafas yang sebenarnya. Nah, distres pernapasan disebabkan ketidakadekuatan ventilasi dan atau oksigenasi. Nah, prosesnya terdapat berupa kerusakan paru seperti pada pneumonia maupun karena kelemahan otot pernapasan dada seperti kegagalan memompa udara karena distrofsi otot. Yang kedua ada infusiensi jantung. Nah, tidak semua pasien dengan ventilasi mekanik memiliki kelainan pernapasan primer. Pada pasien dengan shock kardiogenik dan CHF, peningkatan kebutuhan aliran darah pada sistem pernapasan itu sebagai akibat peningkatan kerja nafas dan konsumsi oksigen dapat mengakibatkan jantung kolaps. Pemberian ventilasi mekanik ini bertujuan untuk mengurangi beban kerja sistem pernapasan sehingga beban kerja jantung juga berkurang. Yang ketiga ada tindakan operasi. Nah, tindakan operasi yang membutuhkan penggunaan anestesi dan sedatif sangat terbantu oleh keberadaan alat ini. Resiko terjadinya gagal napas selama operasi akibat pengaruh obat sedatif sudah bisa tertangani dengan keberadaan ventilasi mekanik ini. Klasifikasi. Ventilasi mekanik diklasifikasikan berdasarkan cara alat tersebut mendukung ventilasi. Dua kategori ini umumnya adalah ventilator tekanan negatif dan ventilator tekanan positif. Yang pertama ada ventilator tekanan negatif. Ventilator tekanan negatif ini mengeluarkan tekanan negatif pada dada eksternal dengan mengurangi tekanan intratoraks selama inspirasi, memungkinkan udara mengalir ke dalam paru-paru sehingga memenuhi volumenya. Nah, ventilator jenis ini digunakan terutama pada gagal nafas kronik yang berhubungan dengan kondisi neurovaskuler seperti poliomyelitis, distrofi muskular, dan sebagainya. Saat ini, ventilator tekanan negatif sudah jarang dipergunakan karena tidak bias melawan resistensi dan compliance paru. Di samping itu, ventilator tekanan negatif ini digunakan pada awal-awal penggunaan ventilator saja. Yang kedua, ada ventilator tekanan positif. Nah, ventilator tekanan positif ini menggembungkan paru-paru dengan cara mengeluarkan tekanan positif pada jalan nafas. Dengan demikian, mendorong alveoli untuk mengembang selama inspirasi. Nah, pada ventilator jenis ini diperlukan intubasi endotrakeal atau tracheostomi. Nah, ventilator ini secara luas digunakan
pada klien dengan penyakit paru primer. Terdapat jenis ventilator tekanan positif yaitu tekanan bersiklus, waktu bersiklus, dan volume bersiklus. Berdasarkan mekanisme kerjanya, ventilator mekanik tekanan positif ini dapat dibagi menjadi 4 jenis, yaitu pertama ada volume cycle. Nah, volume cycle ini merupakan jenis ventilator yang paling sering digunakan di ruang unit perawatan kritis. Nah, prinsip dasar ventilator ini adalah siklusnya berdasarkan volume. Mesin berhenti bekerja dan terjadi ekspirasi bila telah mencapai volume yang ditentukan. Nah, dari keuntungan volume cycles ini adalah perubahan pada komplain paru pasien tetap memberikan volume tidal yang konsisten. Nah, jenis ventilator ini banyak digunakan pada pasien dewasa dengan gangguan paru secara umum. Yang kedua ada pressure cycle. Nah, prinsip dasar ventilator ini adalah siklusnya menggunakan tekanan. Mesin berhenti bekerja dan terjadi ekspirasi bila telah mencapai tekanan yang telah ditentukan. Yang ketiga ada time cycle. Nah, prinsip kerja dari ventilator tipe ini adalah siklusnya berdasarkan waktu ekspirasi atau waktu inspirasi yang telah ditentukan. Nah, waktu inspirasi ini ditentukan oleh waktu dan kecepatan inspirasi. Nah, seperti jumlah napas per menit. Nah, yang keempat ada flow cycle atau berbasis aliran. Nah, prinsip dari flow cycle ini itu memberikan nafas atau menghantarkan oksigen berdasarkan kecepatan aliran yang sudah disetting. Kriteria pemasangan ventilasi mekanik. Menurut Pontoppidan tahun 2003, seseorang perlu mendapat bantuan ventilasi mekanik atau ventilator apabila pertama yaitu frekuensi napas lebih dari 35 kali per menit. Yang kedua, ada hasil analisa gas darah dengan O2 masker PaO2 atau tekanan parsial oksigen kurang dari 70 mmHg. Nah, normalnya itu berada dalam rentan 75 sampai 100. Yang ketiga ada PaCO2 atau tekanan parsial karbon dioksida lebih dari 60 mmHg. Dan yang terakhir ada vital capacity kurang dari 15 ml per kilogram berat badan. Ventilator adalah alat untuk membantu pernapasan pasien, tapi bila perawatannya tidak tepat bisa menimbulkan komplikasi. Nah, seperti yang pertama ada obstruksi jalan nafas. Nah, obstruksi jalan nafas ini adalah penyumbatan di bagian manapun dari jalan nafas. Kedua ada hipotensi. Nah, menurunnya cardiac output dikarenakan menurunnya aliran balik vena akibat meningkatnya tekanan intratoraks pada pemberian ventilasi mekanik dengan tekanan tinggi. Yang ketiga ada vasokonstriksi cerebral. Nah, vasokonstriksi cerebral ini terjadi karena penurunan tekanan karbon dioksida atau CO2 ke arteri tekanan parsial karbon dioksida atau PaCO2 di bawah normal akibat dari hiperventilasi. Keempat ada atelektasis. Nah, atelektasis ini merupakan salah satu penyebab paru-paru kolaps atau kempis dan tidak bisa mengembang. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us